Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Silakan KM, tolong pimpin doanya. Attention class, be quiet please. Before we start to study, let's pray together. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asbahna asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Praying finish with the reading for our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Keren sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Bagus. Kelas ini selalu hadir semua. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang surat. Adakah yang masih ingat apa itu surat? Pasti Pak, Apa Wanda? surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Bagus sekali Wanda. Terus untuk jenis surat ada berapa? Saya Pak, Silakan Siti. ada 2, Apa saja? surat pribadi dan surat resmi atau dinas. Surat pribadi. Ya, tepat sekali Siti. Ternyata ingatan kamu hebat juga ya. Nah, untuk surat resmi itu ada apa saja? Saya Pak, surat lamaran pekerjaan dan surat perjanjian jual beli. Iya, benar sekali Hanifah. Nah, itulah materi yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk sekarang kita akan belajar tentang puisi rakyat. Nah, ini puisi rakyat. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Hadirnya yaitu kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi, pesan, terima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Itu untuk kompetensi dasar. Untuk tujuan pembelajarannya, tidak semata-mata kita belajar tanpa ada tujuan. Pasti ada tujuan. Tujuan pembelajaran kita belajar puisi rakyat kali ini yaitu setelah melakukan pembelajaran pada pertemuan ini, maka peserta didik atau kalian diharapkan mampu, yang pertama, kalian mampu menelaah ciri umum dan jenis puisi rakyat pada teks yang dibaca dan didengar dengan tepat. Yang kedua, menentukan sampiran dan isi pada puisi rakyat dengan tepat. Kemudian, yang ketiga, melengkapi puisi rakyat dengan struktur dan kaidah dengan pelajaran pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, kalian mampu menelaah ciri umum pada jenis puisi rakyat dibaca dan didengar. Yang ketiga, kalian mampu menentukan sampiran dan isi pada puisi rakyat dengan tepat. Dan yang ketiga,
kalian mampu melengkapi puisi rakyat dengan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Nah, di sini saya akan membacakan contoh salah satu jenis puisi rakyat. Mungkin kalian belum pernah mendengar, sebetulnya kalian mengenai puisi rakyat ini pernah mendengar mengenai puisi rakyat, tapi mungkin agak sedikit aneh ada puisi rakyat. Ya. Ada satu contoh puisi rakyat. Minum kopi di pagi hari. Kopinya manis buatan rezeki. Perkenalkan, nama saya Agi, guru yang rajin dan baik hati. Nah. Yang saya sebutkan tadi itu jenis apa? Jenis? Betul sekali, jenis puisi rakyat pantun. Ada beberapa macam puisi rakyat itu. Ada karmina, ada mantra, ada ode, ada syair, ada gurindam. Namun yang kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang pantun. Nah, kemudian di sini ada pengertian pantun. Pantun adalah, tolong dibaca. Silakan dibaca semuanya. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang cukup populer di kalangan Nusantara. Pantun berasal dari kata panutun dalam bahasa Minangkabau atau Melayu yang memiliki arti penuntun. Bagus sekali. Jadi kesimpulannya, pantun ini merupakan jenis puisi lama yang tidak dikenal siapa nama pengarangnya. Pantun itu cukup populer dibanding dengan syair, gurindam, dan mantra. Bahkan di acara televisi, kalau kalian tahu, ada stasiun TV namanya Antv, ada acara yang namanya Facebooker. Di sana ada berbalas pantun yang sekarang sudah meninggal orangnya. Kalau kalian kenal namanya Sapri. Mungkin dengan masak air, ya kan? Pernah mendengar? Nah, dilestarikan oleh acara tersebut. Bahkan budaya Betawi, ketika ada orang yang akan menikah, biasanya selalu ada berbalas pantun. Biasanya kalau orang Betawi seperti itu. Jadi orang Melayu dulu itu ketika sering sekali berpantun. Ada hajatan berpantun, ada acara tertentu berpantun, ketika berpidato ada pantun. Tapi dalam pantun tersebut tidak semua kegiatan dilakukan dengan berpantun. Contoh misalkan orang Melayu di daerah Melayu ada yang rumah yang sedang kebakaran nih. Dari sedang kebakaran, tiba-tiba datang ke pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran orang Melayu. Pemadam kebakaran. Koran bukan sembarang koran. Koran dibaca oleh Pak Budi. Kami dengar ada kebakaran. Bolehkah kami padamkan api? Kata pemadam orang Melayu. Dibalas sama yang korban, yang rumahnya sudah kebakar. Dibalas. Ada kuali di atas tungku. Kuali dimasak di api biru. Bantuan yang kami tunggu. Terima kasih telah membantu. Kata yang korban, ya rumah sudah kebakaran nih, rumah sudah kebakaran. Dibalas lagi sama si pemadam kebakaran. Dibalas lagi. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar si pohon jati. Mari kawan hidupkan air, ayo kita padamkan api. Dibalas lagi sama yang kebakaran. Dibalas lagi. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar si pohon tebu. Tak usah tuan hidupkan air, rumahku udah jadi debu. Nah, jadi kegiatan pantun ini tidak semua bisa dilakukan dengan berpantun. Itu pantun ini hanya sastra saja. Nah, kemudian pantun juga merupakan salah satu jenis puisi terikat. Mengapa terikat? Karena ada syarat-syaratnya mengenai pantun. Di sini saya akan menjadikan contoh pantun dan menanyakan kepada kalian apa ciri-cirinya. Nah, di sini ada contoh pantun. Silakan dibaca semuanya. Kejaksaan berhati, bajunya warna ungu, wajahnya memang cantik, tapi sayang jarang wudu. Wajahnya mah cantik, tapi sayang jarang Wudu. wudu saja sudah jarang, apalagi sholat. Bisa senapa tayamum, tapi kan berwudu kan biar cerah mungkin wajahnya. Nah, di sini ada yang tahu ciri-ciri pantun? Bapak, Yakni apa? satu bait terdiri atas 4 baris. Bagus sekali Yakni. Terus apa lagi? Baris pertama dan baris kedua sambilan, Pak. Baris pertama dan kedua sambilan, betul sekali lah ya. Silakan, ada lagi? Saya, Pak. Ya, baris ini. ketiga dan keempat disebut isi, Pak. Baris kedua dan keempat disebut dengan ketiga dan keempat disebut dengan isi.
Bagus, Fir. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Siapa? Salah? Ya. Pantun terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berpola ABAB atau AAAA. Pada baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, dan baris keempat dan kelima, ketiga dan keempat disebut isi. Bagus sekali, Salawat. Tangan pesawat. Nah, di sini ya 4 baris. Dapat baris. Baris pertama dan kedua disebut dengan Sampiran. baris ketiga dan keempat disebut dengan Isi. Ini adalah contoh pantun dengan pola AB. AB. Selanjutnya. Nah, ini berikut adalah contoh pantun dengan pola AAA. Nah, ini tadi. Ada kuali kata seminggu poli dimasak di api biru. Memang pola yang kami tunggu. Terima kasih telah membantu. Nah, maksud di sini pola pantun dengan AAA bukan berarti akhirannya AAA, tapi polanya semua akhirnya sama. Di sini rimanya sama akhirnya. Kalau yang ABAB itu A B A B. Baris pertama dan ketiga itu sama akhirannya. Kalau ABAB. Baris kedua dan keempat itu sama akhirannya untuk polanya. Untuk ABAB ini mah AAA akhirannya sama. Kalau kalian menemukan benda pantun dengan akhiran rimanya buktinya sama, itu disebut dengan rima utuh. Selanjutnya ciri-ciri pantun yang tadi. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Harus 4 baris. Pantun yang baik itu. Ada juga pantun yang 2 baris itu disebut dengan karmina. Masih puisi rakyat tapi namanya karmina, bukan pantun. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, berpola ABAB atau AAA. Yang keempat, baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran. Dan baris ketiga dan keempat disebut dengan Isi. Segini. Mengerti sampai sini? Mengerti. Bagus. Selanjutnya, macam-macam pantun. Pantun adalah berbagai macam. Yang saya akan sampaikan di sini ada 4 macam pantun. Yang pertama, pantun perkenalan. Yang tadi, ketika pembukaan minum kopi di pagi hari, kopinya manis, buatan Ibu Rizky. Perkenalkan, nama saya Adi, guru yang rajin dan baik. Baik hati sekali saya ini orang. Saya orangnya pelan senyum, baik hati. Di sana kalau kalian lihat ini berpola apa? Betul sekali berpolanya Pantun teka-teki yang kedua. Kalau tuan beli celana, belinya di dalam peti. Kalau tuan bijaksana, kawan apa tanduk di kaki? Apa? ABAB. Polanya ABAB. Ini teka-teki apa? Kawan apa tanduk di kaki? Tahu gak? Kalau bisa sadar kawan? Kawan apa kalau kita punya ayam? Ya tentukan di bawah. Yang ketiga, pantun pergi ke pasar membeli gula manis memang rasanya. Kalau boleh saya bertanya, nona manis siapa? Namanya itu dengan pantun bertanya. Namanya pantun? Pantun untuk seru-seruan atau pantun untuk lucu-lucuan. Yang keempat, pantun Nasihat. jalan-jalan ke kota Blitar, pulang-pulang membawa gitar. Kalau kamu ingin menjadi pintar, rajin-rajinlah dalam Belajar. Aku nasihat. Atau aku ingin punya gitarnya warna coklat. Aku ingin punya pacar yang rajin sekolah. Itu pantun nasihat juga kan? Nah, ini macam-macam pantun. Jadi pantun itu ada berapa macam? 4 macam yang kita pelajari ya. Sebetulnya pada sekolah jenis pantun, tapi untuk yang kita pelajari hanya ada 4. Pertama, pantun perkenalan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Diri. Yang kedua, teka-teki untuk tebak-tebakan. Yang ketiga, pantun jenaka hanya untuk lucu-lucuan. Yang keempat, pantun nasihat tentang nasihat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua. Nah, untuk sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Ini kelompoknya. Silakan duduk berkelompok.
Ini nama kelompoknya. Ada Alicia, Pamela, Lami, dan Raisa. Arifah, Fitri, dan Rami, Salwa. Hari ini Hesti Raksel, Hesti Hapsari, dan Sofa. Asifa, Jauja, Madura, Saira, dan Karisa. Dan kelompok kelima yaitu Devi, Nazwa, Wanda, dan Agni. Nih, jadi kerjakan sepedanya ya. Silakan LKPD-nya dikerjakan dengan per kelompok. Di sana ada beberapa pertanyaan. Tolong diisi pertanyaannya. Langsung diisi di LKPD-nya. Kasih nama kelompok serta nama anggotanya. Saya beri kalian waktu sekitar 15 menit. Karena pasarnya bubur yang kamu kelompok berapa? Kelompok 2 itu kamu kamu kelompok berapa? Kelompok enak rasanya bubur yang hangat, enak dimakan bersama kerupuk. Kamu kelompok berapa? Nanti kan dari sini kan harus ada presentasi tapi setelah ngerti? Silakan pantunnya untuk dilengkapi. Nanti tunjuk saja oleh kalian perwakilan kelompok untuk presentasikan hasil LKPD-nya.
kesulitan mau katanya? Gelas pecah jangan dibuang. Waktunya 5 menit lagi. Juga jangan lupa tentukan pesan pantunnya. Misalkan yang ini pantun nomor 1, tidak kaki tertulis di lubang pasti akan tersapui. Jika hendak membantu orang, itu kan pesannya terlalu pesan pantun nanti.
pasti usahakan terus kelas kaca jangan dibuang, juga jangan dibuat sarapan, juga jangan membuat juga dan Sudah selesai? Sudah selesai semua ini? Sudah? Baik, jika sudah selesai, silakan untuk kelompok 1 untuk berdiri perwakilannya. Kelompok 1 mana? Nah, kelompok 1. Satu bait pantun terdiri dari berapa baris? 4 baris. Dari 4 baris, bagus sekali. Terus untuk pantun nomor 1, silakan dilengkapi. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Jika hendak membantu orang, jangan mengharap pamrih. Bagus sekali untuk kelompok 1. Kelompok 1, apa pesan pantunnya? Jadi ketika kita membantu orang, janganlah kita merasa bahwa kita benar dan jangan selalu ingin pamrih. Bagus sekali. Betul. Kelompok 2, silakan kelompok untuk berdiri perwakilannya. Baris pertama dan kedua disebut? Sampiran. Disebut dengan sampiran, betul. Silakan untuk dilengkapi pantun nomor 2. Pergi melaut membawa jala ditebar sambil mengingat meski hidup banyak kendala haruslah kita selalu semangat. Bagus sekali. Apa pesan pantunnya? Walaupun banyak kendala yang kita alami dalam menjalani kehidupan harus tetap semangat dalam menjalaninya. Betul sekali. Tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi, betul sekali. Silakan lengkapi pantun nomor 3. Enak rasanya bubur yang hangat, enak makanan bersama kerupuk. Hidup memang harus semangat, janganlah mudah untuk terpuruk. Bagus sekali. Apa pesannya? Pesannya? Harus pantang menyerah. Iya, betul. Yang ketiga? Pesannya? Ya, pesan yang ketiga adalah tidak terpuruk mungkin ya. Jangan terpuruk. Tangan kelompok 3. Sekarang kelompok 4, yang mana kelompok 4? Berdiri, Jaura. Nomor 4. Tiap baris terdiri dari berapa suku kata? 8 sampai 12 kata. 8 sampai 12 suku kata. Silakan lengkapi pantun nomor 4. Gelas pecah jangan dibuang, juga jangan dibuat main. Jika kita memiliki uang, jangan lupa membantu si miskin. Tepat sekali. Apa pesan pantunnya? Jika kita memiliki uang, janganlah pelit untuk bersedekah, karena bersedekah tidak akan membuat kita miskin. Bagus sekali. Tangan kelompok 4. Kelompok 5, silakan berdiri. Pola pantun seperti apa? Ada ABAB, ada pola pantun AAA. Tepat. Silakan lengkapi nomor 4, yang nomor 5. Pergi belanja ke Tanah Abang, tidak lupa membeli baju. Rajinlah bersembahyang mendoakan ayah ibu. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang angka kalian dikumpulkan untuk dinilai oleh saya. Kumpulkan. Mana? Iya. Saya akan nilai dulu ya tugas-tugasnya. Saya akan menilai dulu. Baik anak-anak semua, hasil angka PD-nya semua nilainya 100. Kalian hebat sekali dan keren. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada teks puisi rakyat.
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada puisi rakyat. Kesimpulan kita kali ini yaitu kalian sudah bisa menyimpulkan pantun dan sudah bisa melengkapi tentang pantun. Maka dari itu pertemuan kali ini cukup sekian dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.